saya akan langsung menjelaskan beberapa materi dari kelompok 3, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari kebijakan. Kebijakan dalam manajemen perubahan adalah suatu kerangka kerja atau pedoman yang dirancang untuk memandu proses perubahan dalam organisasi. Kebijakan ini sangat penting karena dapat membantu memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan cara yang terstruktur, terencana, dan efektif. Kemudian adapun beberapa bagian dari pengertian kebijakan ini, yaitu yang pertama adalah memberikan panduan dan struktur, kemudian yang kedua adalah mengurangi risiko ketidakpastian, lalu yang ketiga adalah meningkatkan konsisten dan kepatuhan, kemudian selanjutnya mengelola sumber daya dengan efisien, dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi dan keterlibatan. Kemudian secara keseluruhan, kebijakan manajemen perubahan memainkan peran yang krusial dalam sebuah organisasi yang dimana membantu untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi serta visi dan misi yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sub kedua dari kelompok 3, yaitu mengenai pentingnya suatu kebijakan. Kebijakan dalam manajemen perubahan adalah pedoman, aturan yang ditetapkan untuk mengelola proses perubahan tersebut dalam suatu organisasi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perubahan dijalankan secara efektif dan efisien dengan tujuan atau visi dan misi dari suatu organisasi tersebut. Kemudian dari adanya sebuah kebijakan baik dalam perusahaan ataupun organisasi dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya masalah besar dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian ada pun beberapa bagian, yaitu yang pertama memberikan struktur dan panduan, yang dimana kebijakan manajemen perubahan menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana perubahan harus dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai mengelola risiko dan ketidakpastian, yang dimana kebijakan membantu mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama proses perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memastikan konsistensi dan kepatuhan, yang dimana kebijakan memastikan bahwa perubahan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi dan sesuai dengan regulasi serta standar yang berlaku. Nah, kebijakan dalam manajemen perubahan memainkan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi dengan memastikan bahwa perubahan dilakukan secara terencana dan terstruktur. Materi ketiga akan saya lanjutkan mengenai tingkatan kebijakan, yaitu di mana tingkatan kebijakan adalah merujuk pada berbagai level atau aspek yang diperlukan dan yang diperhatikan dalam proses perubahan di suatu organisasi. Berikut adalah beberapa tingkatan kebijakan yang relevan menurut kelompok kami atau yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama, perencanaan kebijakan adalah tahap awal yang melibatkan identifikasi kebutuhan perubahan dan merumuskan strategi yang dimana untuk mencapainya perencanaan yang baik akan mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi proses perubahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menjalankan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yaitu proses komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan budaya organisasi, yaitu perubahan yang seringkali memerlukan perubahan dalam budaya organisasi ini. Ini termasuk mengubah pola pikir dan perilaku individu dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian, yang dimana telah diimplementasikan penting untuk mengevaluasi hasil perubahan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan memahami tingkatan kebijakan ini, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi dan mengelola perubahan yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Baik, di sini saya Nila akan melanjutkan materi yang keempat. Berikutnya yaitu hubungan manajemen perubahan dengan kebijakan. Manajemen perubahan dan kebijakan memiliki hubungan yang erat dalam konteks organisasi. Yang pertama yaitu kebijakan mendorong perubahan. Kebijakan organisasi, baik yang berasal dari pimpinan maupun pemerintah, dapat menjadi pemicu utama bagi organisasi untuk melakukan perubahan. Yang kedua yaitu perubahan membutuhkan dukungan kebijakan. Untuk mengelola perubahan secara efektif, organisasi membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten.
Yang ketiga, kebijakan menjadi bagian dari perubahan. Dalam banyak kasus, perubahan organisasi juga melibatkan perubahan pada kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, komunikasi kebijakan penting dalam perubahan. Keberhasilan manajemen perubahan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif tentang kebijakan terkait perubahan. Berikutnya yaitu memahami perubahan. Memahami perubahan dalam manajemen perubahan di suatu organisasi atau perusahaan adalah kunci untuk berhasil dalam menghadapi tantangan yang datang seiring dengan perkembangan bisnis. Proses ini melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipahami dengan baik untuk memastikan bahwa perubahan dikelola dengan efektif. Manajemen perubahan adalah proses yang terstruktur untuk mengelola transisi dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan perencanaan, implementasi, pemantauan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perubahan yang mempengaruhi arah jangka panjang organisasi, seperti perubahan visi atau misi. Adapun dari segi perubahan lainnya, yaitu perubahan yang mempengaruhi struktur organisasi. Dengan memahami materi ini, organisasi dapat lebih siap dalam mengelola proses perubahan dengan lebih efektif. Mengelola perubahan dengan baik membantu organisasi untuk tetap kompetitif, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan strateginya. Berikutnya, materi pentingnya perubahan. Perubahan adalah hal yang penting dan tak terhindarkan bagi sebuah organisasi untuk dapat bertahan dan berkembang. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan lingkungan. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, seperti kemajuan teknologi, pergeseran preferensi pelanggan, dan pesaing yang semakin ketat. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan melakukan perubahan, organisasi dapat memperbaiki proses, struktur, dan budaya yang tidak efisiensi lagi. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi. Perubahan mendorong organisasi untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang baru, lebih baik. Inovasi penting untuk menjaga keunggulan kompetitif dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi karyawan. Perubahan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Karyawan merasa tertantang dan antusias untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada kemajuan organisasi. Baik, di sini saya Vira, saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan perubahan. Tantangan perubahan dalam manajemen perubahan mencakup berbagai aspek yang harus dihadapi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kompleks. Yang pertama itu ada identifikasi. Organisasi perlu mengenali berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan seperti perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan kebijakan baru. Yang kedua ada ketangguhan organisasi. Membangun ketangguhan dan resiliensi dalam organisasi itu sangat penting. Ini melibatkan fleksibilitas, keterlibatan karyawan, budaya inovasi, dan kapasitas pembelajaran yang kuat. Selanjutnya ada proses perubahan. Menerapkan proses manajemen perubahan yang lebih terstruktur dan terukur membantu organisasi mengelola perubahan dengan baik. Ini mencakup perencanaan, implementasi, dan monitoring untuk memastikan keberhasilan. Yang keempat ada peran kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam manajemen perubahan. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan mempengaruhi karyawan, serta memberikan dukungan selama transisi. Dan yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam manajemen perubahan, membantu meningkatkan komunikasi dan mengambil keputusan. Baik, selanjutnya ada kecepatan perubahan. Kecepatan perubahan dalam manajemen perubahan merujuk pada seberapa cepat suatu organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal. Hal ini mencakup respon terhadap perubahan teknologi pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal. Perubahan dalam lingkungan bisnis seperti persaingan dan regulasi mempengaruhi seberapa cepat organisasi harus beradaptasi. Organisasi yang mampu memprediksi dan merespon perubahan ini dengan cepat akan memiliki keunggulan dalam kompetitif.
Yang kedua, kemampuan internal. Kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya dan proses internal juga berperan sangat penting. Ini termasuk keterampilan karyawan dan sistem manajemen yang ada. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya yang mendukung inovasi dan fleksibilitas dapat mempercepat perubahan. Sebaliknya, budaya yang kaku dapat menghambat adaptasi perubahan. Baik, kesimpulannya adalah kebijakan dalam manajemen perubahan adalah langkah-langkah strategis yang diambil untuk memandu organisasi dalam menghadapi dan mengimplementasikan perubahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berjalan dengan lancar, mengurangi resistensi, dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari perubahan tersebut. Manajemen perubahan melibatkan beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap memerlukan kebijakan yang jelas agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kebijakan yang baik harus mencakup strategi komunikasi yang jelas untuk menginformasikan semua pemangku kepentingan tentang perubahan yang akan terjadi, alasan dibaliknya, dan bagaimana mereka akan terpengaruh. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan ini sangat penting. Kebijakan yang mendorong partisipasi dalam mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen terhadap perubahan. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme untuk mengevaluasi hasil dari perubahan yang diterapkan. Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengingat bahwa setiap perubahan memiliki konteks yang unik, kebijakan manajemen perubahan itu perlu cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Dengan memahami dan menerapkan kebijakan ini, organisasi dapat mengelola perubahan secara lebih efektif, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan yang ditetapkan.